Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, dan yang paling besar diberikan kita adalah nikmat hidayah iman, sehingga sampailah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5 ini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, an ummil mukminin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Rawahul al-Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima membahas tentang riwayat dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, barang siapa yang mengada-adakan. Jadi ini perkara agama ya. Man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan perkara agama, fi amrina, di dalam urusan agama kami. Ya, ini perkara agama. Hadza, dalam urusan agama kami, kata Nabi, ma, apa-apa, laisa, yang bukan, minhu, darinya, maksudnya dari agama kami, fahuwa rad, kata Nabi, maka itu ditolak, tertolak, alias tidak diterima. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Biasanya Pak kalau bilang Bukhari Muslim itu berarti muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya. Wa fi riwayatin, dan di riwayat Muslim, ya, ada dua riwayat ini, man amila, barang siapa yang mengamalkan amalan, suatu amalan, laisa alaihi, yang tidak ada atasnya, amruna, dari urusan agama kami, fahuwarat, maka itu tertolak, ya, alias tidak diterima. Hadirin sidang jemaah subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis di sini ada dua lafaz hadis, ya. Ada dua lafaz hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Yang pertama tentang lafaz tentang mengada-adakan sesuatu, ya.
mengadak-adakan sesuatu yang tidak ada di dalamnya urusan agama kami, maka itu tertolak. Maksudnya ini adalah mengadakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi, artinya yang memulai, ya, yang memulai. Berarti yang pertama memulai di sini yang disebutkan adalah pelakunya, ya. Adapun sesuatu yang diadakan pasti bukan berasal dari Nabi, ya. Karena tidak mungkin orang mengadakan sesuatu bukan berasal dari Islam. Ya. Adapun kalau ada dalilnya Al-Quran dan hadis, berarti itu tidak termasuk. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah pelakunya, pelaku yang pertama, yaitu yang pertama sekali mengadakan. Kemudian lapas yang kedua di sini yang disebutkan adalah man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari urusan agama kami, maka tertolak. Maksudnya ini adalah orang yang mengadakan tapi sudah diadakan orang lain. Artinya dia cuma ittiba, mengikuti saja. Artinya ikut-ikutan. Nah, ini agak spesifik lagi. Artinya di sini menandakan untuk menguatkan yang kedua tadi. Artinya tidak ada alasan. Nah, hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lapas pertama dan lapas kedua ini artinya ada perbedaan sedikit. Yang pertama, lapas yang pertama orang yang di sini disebutkan Imam Nawawi membagi dua buah hadis dengan lapas yang berbeda. Karena kenapa? Hadirin sedanya masuk dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Karena lapas yang pertama orang terkadang bisa bertilah. Nabi yang mengadakan dalam, artinya Nabi yang mengadakan dalam perkara agama kami, artinya dia mengadakan. Kemudian lapas yang kedua tidak mungkin lagi untuk mengelak lagi, artinya sudah tidak mengelak lagi. Ya. Kalau yang pertama artinya mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada, contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Kemudian yang kedua di sini adalah menegaskan juga barang siapa yang mengadakan membuat suatu amalan yang bukan dari kami, maka itu tertolak. Ya. Berarti tidak ada lagi celah untuk berbuat seperti ini. Kemudian di sini hadirin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan kedua lapas Bapak Ibu saya yang saya hormati, pertama berbicara tentang pelakunya, ya, pelakunya tadi yang membuat pertama kali membuat. Nabi mengatakan siapa yang membuat walaupun dia tidak melakukannya, artinya dia yang pertama kali membuat yang tidak dicontohkan Nabi maupun para sahabat dan tabi'in. Kalau lapas yang kedua tadi dia melakukan tapi bukan dia yang membuat, nah itu kena juga. Ya. Dia melakukan tapi bukan dia membuat, maka terkena juga. Dia cuma ikut-ikutan saja, maka yang kedua ini kena juga. Maka Nabi SAW mengatakan man amila amalan alaysa alaihi amruna fahuwa rad. Di sini Nabi SAW mengatakan siapa yang mengadakan dalam urusan agama, ya. Di sini yang dimaksud Pak urusan ini mengadakan ini dalam urusan agama itu ada dua, ya. Urusan dalam dunia, ya. Yang kedua urusan dalam perkara dunia. Yang pertama urusan perkara dunia, yang kedua urusan dalam perkara agama, ya. Kalau urusan yang perkara dunia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masalah, seperti membuat pesawat, ya kan, mobil, kemudian membuat seperti HP dan sebagainya, itu perkara dalam urusan dunia, itu tidak termasuk di sini. Yang kedua perkara dalam urusan agama ini tidak boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Makanya Nabi selalu mencegah, maka ini tertolak, tidak diterima, alias tidak diterima amalan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bedanya sekarang beda hukumnya. Kalau hukumnya tadi masalah perkara dunia itu boleh-boleh saja. Yang kemudian urusan masalah agama itu tidak dibolehkan karena sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya, Pak?
yang dibolehkan perkara masalah dunia itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang sering dibaca imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah telah menciptakan bagi kalian semua yang apa di muka bumi ini. Maksudnya semua yang apa di dalam muka bumi ini Allah sudah menciptakan perkara dunia ini khusus untuk kita. Maka itu tetap dibolehkan karena perkara dunia Allah sudah menjelaskan dalilnya tadi, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kemudian yang kedua perkara masalah urusan agama. Yang kedua, mengadakan sesuatu yang bukan berasal dari agama kami, yaitu Islam. Pada hakikatnya Bapak Ibu itu tidak boleh. Dalilnya dalam surah Al-Maidah ini yang sering disebutkan oleh orang-orang bahwa perkara agama tidak boleh kita menambah-nambah karena sudah disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu, ya. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian, ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku padamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridai Islam sebagai agama bagimu. Al-yauma di sini pada hari ini, ya. Akmaltu kata Allah, kusempurnakan bagimu agamamu. Artinya agama kita sudah sempurna, ya. Berarti kalau ada penambahan berarti masih belum sempurna kalau ada penambahan. Makanya ini dalilnya kalau kita mengatakan bahwa agama masih ada yang membuat agama, berarti kita mengatakan bahwa Islam ini belum sempurna. Padahal Allah sudah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ya, semua sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tidak disampaikan. Kebaikan dan kejelekan sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit pun, tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah disampaikan kepada kita. Kebaikan dan kejelekan sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi patokan kita bahwasanya apapun yang kita lakukan semuanya harus kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, karena itu adalah panutan bagi kita. Makanya Nabi SAW sering menegaskan bahwa jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita, ya, dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam perkara agama kita, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, karena kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya, ya. Olehnya itu hadirin sedaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus kita kembalikan bahwa apapun yang kita lakukan, sering kita merasa bahwa yang kita lakukan adalah sesuai dengan Al-Quran. Padahal kita kembalikan dulu kepada Al-Quran dan hadis. Adakah dalil dalam Al-Quran? Dan kalau tidak ada, maka kita harus mencari-cari lagi. Karena terus terang Bapak hadirin berbahagia, saya juga tidak terlalu yang penting kita sudah melaksanakan apa yang kita lakukan selama ini. Apalagi sekarang ini yang sering terjadi di masyarakat kita, apabila ada kata-kata yang baik, kata-kata yang kurang enak, maka dia selalu menuduh seperti ini. Padahal dia tidak menuntut ilmu dulu, mencari sampai di mana yang dikatakan orang, seperti perkara misalnya bid'ah. Itu padahal sebenarnya jauh-jauh sebelumnya Nabi kita sudah menyampaikan, ya, perkara bid'ah ini sebenarnya tidak mengatakan itu perkara jelek, padahal itu bid'ah itu adalah sudah sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
Bukan kita yang menyampaikan, tapi Nabi menyampaikan. Cuma perkara kita lebih giat lagi untuk belajar, ya. Karena menuntut ilmu supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Kita mencari-cari dulu baru kita, karena kita tidak berhak untuk menghukumi. Yang berhak menghukumi adalah Allah dan Rasulnya, ya. Karena terus terang ada pelaku, ada sifat, ya. Ada pelakunya, ada sifatnya, ada orangnya, ada sifatnya. Kalau perkara bid'ah itu adalah sifat, ya, bukan orangnya, ya. Seperti Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ya. Setiap kullu bid'atin, setiap bid'ah itu adalah sesat. Padahal orang selalu mengatakan wah bahaya bid'ah. Padahal itu bukan yang disinggung, itu adalah sifatnya. Bid'ah itu artinya mengada-ngadakan sesuatu yang tidak contohnya. Kalau perkara bahasa ya semua orang tahu bahwa bid'ah adalah semua perkara agama, ini yang dimaksud adalah perkara agama. Makanya Nabi selalu memberikan setiap khutbah itu kan ada, ya, katakan oh itu sudah bahaya ini, padahal tidak. Nabi yang menyampaikan, berarti ada sesuatu yang lebih penting. Ke setiap Jumat Nabi berkhutbah dengan khutbah seperti ini, khutbah haja namanya, khutbah haja yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masa kita mengatakan Nabi kok keras betul, padahal tidak. Nabi memberikan saja kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itu adalah neraka. Bukan orangnya, Pak, ya, perhatikan, bukan orangnya disinggung Nabi, pelakunya. Makanya juga Nabi mengatakan syirik. Contoh syirik itu adalah sifatnya menduakan Allah, tapi orangnya disebut musyrik, ya. Kalau musyrik berarti kita mau duduk orangnya sudah. Ini orangnya ini musyrik, wah bahaya. Tapi kalau makan syirik adalah menyekutukan Allah. Padahal Allah menyebutkan inna syirka la dzulmun azim. Sering dibacakan oleh ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Ini bahasa Al-Quran itu Allah menyampaikan kepada anaknya, memberikan hikmah kepada anaknya, memberikan tausiah kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, dengan kata-kata halus, la tusyrik billah, janganlah kamu mensyirikatkan Allah. Itu lebih parah lagi kalau begitu. Tapi ini adalah sifat, tidak boleh kita menuduh seseorang dengan langsung mencap dia adalah kamu musyrik, tidak. Nabi hanya menyampaikan tentang sifat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kafir, ya. Terus terang kafir, orang fobia mengatakan wah ini bahaya ini, aliran radikal. Padahal kafir itu dalam bahasa Arab adalah menutup, ya. Kafara, yakfuru, kafir orangnya, tapi kalau kafir itu artinya bahasanya adalah masih bisa untuk terbuka. Kafir artinya orang menutup, bisa jadi nanti bisa terbuka. Itu. Kalau bahasa-bahasa seperti Al-Quran kan menyebutkan bagaimana Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Kan Allah menyebutkan seperti itu, katakanlah wahai orang-orang kafir, ya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini al-kafir, berarti Allah salah dong kalau seperti itu. Tidak, Allah masih menyayangi orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang masih menutup diri. Dalam bahasa Arabnya, orang-orang yang masih menutup diri, bisa jadi nanti bisa terbuka hatinya untuk kembali kepada Islam. Itu perkara seperti ini. Kadang-kadang orang salah paham, nanti kafir ini bahaya, ini ekstrim atau radikal. Padahal tidak. Itu seperti tadi. Perkara masalah bid'ah tadi kan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Cuma kita merasa bahwa itu keras, aliran keras, pula tidak. Kan juga di Muhammadiyah juga ada namanya mengantar TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya, sering kita pelajari tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini memberantas seperti ini. Itu tujuan kita. Itu hanya sekedar penyampaian. Mudah-mudahan ini ada sedikit
Jadi tausiah bagi pribadi saya dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk kembali kepada agama kita yang murni. Ya, karena kalau murni agama kita, insya Allah kita akan selamat juga di dunia dan di akhirat. Makanya disampaikan tadi sini bahwa yang mengada-ngadakan perkara dunia itu sangat dibolehkan, seperti tadi HP dan sebagainya itu bolehkan. Tapi perkara masalah dunia jangan ditambah-tambah lagi, karena sudah sempurna agama ini. Tidak ada lagi tambah-tambah. Kalau misalnya kalau masih ada tambahan, berarti Nabi ini menyembunyikan sesuatu yang tidak lagi disampaikan. Nah, berarti menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, olehnya itu hadirin berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi saya dan kepada seluruh jamaah sekalian. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, mohon maaf, karena ini hanya memberikan tausiah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hadis yang kelima ini. Ini masalahnya perkara yang yang disampaikan di masyarakat, kadang-kadang fobia terhadap bidah ini. Ya. Cuma kita tidak perlu dia harus semestinya untuk belajar kembali, karena yang berhak memberikan ini adalah orang-orang yang berilmu. Ya, coba kita ini tetap belajar. Ya, kita tetap belajar menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, karena menuntut ilmu adalah ladang untuk menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya itu yang bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, semuanya dari pribadi saya. Dan kalau ada kata-kata benar, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapan nun wal kalami wasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.